Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Wewe. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata dari Bapak Yudhistira Manaf yang berjudul Arwah Suamiku Selamatkan Kami dari Bencana Banjir. Baiklah, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Saat itu jam dinding menunjukkan pukul 2.45 waktu setempat. 3 anakku yang masih kecil masih tertidur lelap di kamar mereka. Suara kentongan terdengar nyaring, memperingatkan agar semua warga yang rumahnya tanpa tingkat untuk segera mengungsi. Bendungan Katulampa Bogor sudah naik semakin tinggi. Radio sudah mengumumkan sejak sore pukul 18, untuk semua warga waspada, terutama warga yang tinggal di wilayah bantaran kali Jakarta dan Tangerang. Baik kota Tangerang Selatan, maupun kota Tangerang, Provinsi Banten, akan ada banjir kiriman yang besar yang akan menenggelamkan ibu kota. Sementara hujan lebat terus mengguyur Tangerang dan Jakarta. Pukul 2.30, halaman rumahku sudah dipenuhi air. Banjir, banjir, bersiaplah untuk mengungsi atau naik ke loteng, teriak seorang anggota tim penyelamat dan berpakaian tentara, TNI Angkatan Darat. Aku segera naik ke loteng, melihat 3 anakku yang meringkuk kedinginan. Walaupun mereka masih mengantuk, tapi ketiganya berusaha untuk tidak tidur lagi. Saya memerintahkan mereka untuk tidak tidur, khawatir air terus naik dan sampai ke loteng dan menenggelamkan rumah kami. Bila sudah tenggelam, maka selesailah semuanya. Kami akan mati terseret arus Sungai Angke yang berjarak hanya 15 meter dari rumah kami. Soal banjir 5 tahunan, sudah aku alami berulang kali sejak aku tinggal di Komplek Ciledug yang kami beli pada tahun 1987 lalu. Aku baru menikah dengan Zulkarnain, Bang Zul yang baru bekerja sebagai wartawan di Jakarta, di mana sebelumnya dia kuliah di Yogyakarta. Ketiga anak kami semuanya lahir di komplek ini. Tapi, karena aku juga bekerja, kami merencanakan program untuk tidak hamil dulu. Maka itu kami melakukan KB mandiri, untuk mencegah kehamilan dini karena pekerjaan kami yang sama-sama berat. Tuhan merestui rencana ini, hingga aku tidak hamil sampai usia perkawinan kami 15 tahun. Setelah keadaan gaji, penghasilan Bang Zul sebagai wartawan mulai baik, barulah kami berhenti KB. Tahun ke-16 pernikahan, barulah aku hamil. Dita, anak pertamaku yang kini duduk di bangku SMP kelas 3. Setelah Dita ada adiknya yang bernama Emma yang saat ini sudah duduk di bangku SMP kelas 2, dan anak kami yang ketiga bernama Dian yang masih duduk di bangku SD kelas 6. Pada saat umur Dian baru berjalan 5 tahun, Bang Zul terkena serangan jantung dan meninggal secara mendadak saat bertugas di Surabaya. Kematian Bang Zul itu benar-benar memukul kehidupan kami. Setelah itu aku harus berjuang keras menjadi ibu sekaligus menjadi seorang ayah untuk ketiga anakku. Sabar ya Anita, tetap bertawakallah kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa melindungimu dan anak-anak. Kata Kak Herianti, kakak iparku, saudara kandung Bang Zul yang tertua. Kak Herianti memang banyak membantu kami. Dia sangat sayang kepada keponakannya seperti anak kandungnya sendiri. Semua anakku bisa tidur di rumahnya, bahkan belakangan ini separuh biaya pendidikan anak-anakku Kak Herianti yang tanggung. Banjir semakin meninggi, karena rumah kami yang pendek di tanah yang rendah, sedangkan bendungan Kali Angke sudah terendam air, maka atap rumah kami pun terancam terendam. Rasa takut dan cemas kami semakin meningkat. Kematian rasanya sudah begitu dekat dan bencana banjir ini rasanya sudah siap menenggelamkan kami. Sementara itu warga komplek yang punya rumah tingkat sudah berkumpul di lantai atas. Banyak warga yang ditampung dan berkumpul di rumah bertingkat itu.
Tapi kami bernasib malang. Tetangga sebelah kami yang berumah tingkat sangat pelit, kikir dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk derita kami sebagai tetangganya. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Dia melarang semua orang yang datang untuk menumpang di rumahnya untuk menyelamatkan diri. Mereka mengurung diri di lantai atas dengan puluhan lampu charger. Sebab lampu PLN dimatikan karena gardu listrik sudah terendam. Sementara kami hanya mampu menyalakan 2 lampu charger kecil, karena hanya 2 lampu itulah yang kami miliki. Televisi yang terendam, kulkas, magicom serta alat elektronik yang terendam, sudah pasti hancur dan aku tidak memikirkan barang-barang itu lagi. Biarlah semuanya hilang, bila ada rezeki nanti kami bisa membeli lagi. Dalam keadaan nyawa terancam seperti ini, aku memutuskan untuk naik perahu karet tim SAR. Namun sayang pada malam bencana itu, perahu karet yang beredar sangat terbatas dan kami tidak kebagian tumpangan. Hujan semakin lebat, air semakin tinggi, menenggelamkan atap rumah kami. Kami berempat hujan-hujanan di atas genteng. Kami duduk di atap seperti kucing kehujanan. Sambil aku berteriak meminta tolong dan derai tangisan 3 anakku. Aku pun tak tahan, lalu kami menangis berempat. Sambil menangis kami berempat terus berzikir, menyebut nama Allah dan kami mengharapkan pertolongan Allah untuk menyelamatkan kami dari bencana banjir yang maha dahsyat ini. Entah mengapa, setelah berhasil membawa beberapa ratus warga, perahu karet tidak masuk ke daerah rumah kami lagi. Kami pikir, perahu itu pergi ke tempat lain, karena banjir ini sangatlah luas, bukan saja di komplek kami, tapi juga di kampung-kampung, seperti di desa Pondok Bahar, wilayah kampung di belakang rumah kami. Semua rumah yang rendah di dekat aliran Kali Angke, semuanya terendam dan ribuan manusia terancam tenggelam. Jantungku berdebar hebat, rasa gundah gulana, cemas, tegang, takut bercampur aduk menjadi satu. Penderitaan malam itu terasa begitu sempurna dan kami benar-benar sangat panik. Untunglah dalam kepanikan itu, tiba-tiba datang perahu karet bermesin mendekati rumah kami. Di dalam samar-samar lampu perahu karet, aku melihat seseorang pria yang memanggil kami, meminta kami turun lalu naik ke perahunya. Alhamdulillah, ada juga perahu yang datang, dari arah selatan, sengaja menjemput kami. Dengan perlahan, aku dan ketiga anakku turun dari atap lewat tangga darurat yang disediakan seseorang itu, yang datang sengaja untuk menyelamatkan kami yang terancam mati. Cepat, masuklah ke perahu. Sebentar lagi air akan semakin meninggi, dan semua komplek ini akan tenggelam. Kata orang itu. Kami berempat telah masuk perahu, dan mesin perahu karet yang terus hidup itu mulai menancap gas dan perahu karet melaju di tengah derasnya banjir. Perahu melawan arus deras yang masuk dari barat, dari Bogor lewat Sungai Cisadane, yang ditambah hujan setempat di wilayah Banten yang lebat, maka sempurnalah banjir kali ini di wilayahku. Dengan lincah, sopir perahu karet bermesin ini melintasi jalan raya Pedurenan. Kami dibawa ke jalan besar yang tidak digenangi banjir. Kami dinaikkan ke kampung Pinanggi, dan anak-anakku digendong agar tidak tercebur ke arus yang deras. Setelah ketiga anakku diangkat ke tempat yang lebih tinggi, kini aku digendong oleh pengemudi perahu itu. Begitu tangannya bersiap akan menggendongku, aku menolak. Aku katakan kepadanya bahwa aku sangat pandai berenang, dan aku bisa turun perahu sendiri, lalu naik ke tempat yang aman. Ayolah, berbahaya. Biar saya gendong ke daratan. Bujuk orang itu. Mendengar suara dan sosok laki-laki itu rasanya tak asing lagi di telinga dan juga di mataku. Jantungku berdetak hebat setelah aku meminjam senternya dan mengamati wajah pria itu.
Ya Tuhan, tidak salah lagi, lelaki itu ternyata Bang Zulkarnain, suamiku yang telah lama meninggal dunia. Abang Zul, kenapa abang ada di sini? Bukankah abang sudah meninggal lama? Tanyaku. Bang Zul lalu memelukku dan aku pun memeluknya dengan erat. Saat itu tercium olehku bau wangi bunga melati, mawar dan kembang kantil yang semerbak. Aku lalu memanggil anakku yang sudah ada di darat bersama pengungsi lain. Ketiga anakku lalu mendekat dan melihat dengan jelas wajah ayah mereka, yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Teriak ketiga anakku serempak. Lalu mereka memeluk ayah mereka dan Bang Zul pun memeluk anak-anaknya sambil menangis. Kami tenggelam dalam kerinduan, berpelukan erat bersama-sama sambil berurai air mata. Pada saat aku mau mempertanyakan banyak hal keberadaan Bang Zul, tiba-tiba Bang Zul menghilang entah kemana. Bahkan perahu mesin itu pun tidak lagi di tempatnya semula. Lah, kemana papa kalian? Pergi kemana dia? Tanyaku panik. Setelah kejadian Bang Zul tidak pernah muncul lagi hingga sekarang ini. Setelah bertemu Kiai Maskur Ihsan, Kiai itu mengatakan bahwa Bang Zul yang datang adalah arwahnya, yang datang hanya untuk menyelamatkan kalian dari bencana banjir. Jika tidak diselamatkannya, kalian pasti sudah meninggal terbawa arus deras Kali Angke, kata sang Kiai. Sedangkan perahu karet mesin yang dibawanya itu juga perahu dari alam gaib. Setelah Bang Zul menghilang, kami dibantu oleh tim TNI dan tim SAR untuk mengungsi ke sebuah rumah kosong di Jalan Raya Hashim Ashari. Rumah kosong itu adalah rumah milik seorang pejabat kota yang sengaja membuka pintu kediamannya untuk menampung para korban banjir. Setelah sholat subuh, aku dan ketiga anakku tertidur di lantai yang beralaskan tikar. Kami terbangun setelah tim penolong korban banjir dari Pemda Tangerang memberikan kami sarapan pagi. Nasi uduk hangat, teh manis dan susu. Kami bertiga menikmati makanan dan minuman bantuan itu, lalu setelah itu kami melihat keadaan banjir besar itu, yang jarak dari tempat pengungsian hanya 800 meter. Hatiku miris teringat keberadaan penampakan arwah Bang Zul yang dengan misterius sengaja datang hanya untuk menyelamatkan anak-anak dan istrinya. Kenyataan ini sulit diterima akal sehat, namun begitulah pengalaman nyata yang kami alami. Setelah 3 hari di pengungsian, panas terik menerpa dan banjir pun mulai surut. Tim pengurus korban banjir akhirnya memperbolehkan kami untuk melihat rumah dan membersihkan sisa-sisa banjir, becek dan tanah yang menumpuk di dalam rumah. Setelah mengucapkan terima kasih kepada petugas, kami pun kembali ke rumah kami. Melewati jalan komplek yang bukan main kotornya, banyak sampah bekas rumah tangga yang berkeliaran dan menyebar di daerah kami. Begitu juga dengan becek, lumpur dan pepohonan tumbang, sangat mempersulit kami untuk melangkah menuju rumah. Setelah dengan susah payah kami berjalan maka sampailah kami ke rumah kami yang tadinya terendam banjir secara total. Begitu membuka pintu yang agak macet karena lumpur, kami tersentak melihat televisi, kulkas dan alat elektronik lain yang semuanya terbungkus plastik tebal. Barang-barang itu tertutup rapi dengan ikatan yang nampak begitu aman. Begitu kami buka plastik itu, ternyata televisi, kulkas, tape recorder dan DVD semuanya aman, tidak rusak dan tidak dimasuki sedikit pun air banjir, bahkan semuanya bisa menyala dan bisa dimanfaatkan. Semua barang-barang kita sudah hidup, Ma, kata Dian, salah satu anakku. Hari itu kami langsung bergotong royong membersihkan rumah, dan listrik PLN pun sudah dinyalakan. Bahkan pompa air jet pump semuanya baik dan tetap bisa digunakan. Semuanya itu dibungkus plastik, dan kami tidak tahu siapa yang membungkusnya, dan kapan benda-benda itu dibungkus. Papa yang membungkus barang-barang kita, Ma.
sebelum banjir datang, pada saat itu kita sudah di loteng, dan tidak tahu bahwa Papa datang dengan banyak plastik. Kata Dian kepadaku. Bagaimana kamu tahu hal itu, Dian? Tanyaku kepada Dian. Baru saja Papa datang ke telingaku. Papa membisikkan dan menyebut bahwa Papa datang saat kita mulai kebanjiran. Papa mengamankan semua benda milik kita hingga menjadi aman dari banjir. Ucap Dian. Belakangan ini karena sering dibisiki oleh arwah ayahnya, maka Dian menjadi anak yang memiliki kelebihan khusus. Dian menjadi anak indigo, anak yang memiliki ketajaman indera keenam dan menjadi seorang yang linui. Hingga sekarang Dian menjadi anak yang mampu memanggil arwah ayahnya dan berdialog secara khusus. Pada saat Dian melakukan pembicaraan, hanya suara Dian yang kami dengar, sementara suara ayahnya tidak dapat kami dengar sama sekali. Jangankan dapat melihat wujudnya, suaranya saja tidak dapat kami dengar. Tapi saya bisa mendengar suara dan wujud rupanya mah. Papa datang dengan baju apa dan celana apa, aku dapat melihatnya dengan jelas. Kata Dian. Sekarang ini bila kami rindu ingin bertemu, kami menggunakan kemampuan Dian untuk memanggil ayahnya. Bang Zul kemudian datang dan berdialog dengan kami melalui media Dian anakku. Papa janji mah, Papa akan memberitahu jika banjir akan melanda wilayah kita ini. Semuanya itu akan Papa beritahu melalui aku. Ucap Dian. Pada saat banjir besar bulan lalu, tahun 2013, Dian dibisiki oleh papanya bahwa akan datang banjir yang lebih besar. Papanya pesan agar kami semua mengungsi dan menyelamatkan diri. Sementara barang-barang di rumah, jangan dipikirkan, Bang Zul yang akan mengurus. Benar saja, pada banjir besar tanggal 27 Januari tahun 2013, kami buru-buru mengungsi ke rumah saudara kami di Jakarta Pusat. Bang Zul datang kepada Dian untuk memberitahu akan bencana itu. Ternyata benar, banjir besar benar-benar kembali menerpa dan setelah banjir, barang-barang kami pun semuanya aman karena terbungkus plastik. Ternyata, selain nyawa kami berempat ditolong oleh arwah Bang Zul, suamiku yang telah wafat lama itu pun membantu menyelamatkan semua harta kami. Harta yang tidak seberapa, namun sebagai orang miskin kami sangat terhibur oleh benda-benda itu. Sejak penampakan Bang Zul, secara rutin kami membuat pengajian, tahlilan dan zikir untuk dikirimkan buat Bang Zul di alam sana. Kami senantiasa mendoakan agar arwah Bang Zul tenang dan bahagia di alam sana. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi cerita kisah nyata dari Bapak Yudhistira Manaf. Bagaimana menurut sobat semuanya? Kalau menurut sobat ceritanya menarik, silahkan subscribe, like, komen dan share ceritanya dan tunggu cerita kisah nyata selanjutnya. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Dan apabila sobat memiliki atau mengalami kisah nyata tentang hal-hal mistis, dapat mengirimkan cerita sobat ke email desainrumahku1@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.